Monggo sareng-sareng kita niat sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa sawabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita melanjutkan pengajian kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang masih membahas tentang ziarah kubur, di mana ziarah kubur itu dibolehkan, para ulama membolehkan dan tidak ada yang melarang. Yang jadi permasalahan sekali lagi masalah kontennya, masalah isinya atau kegiatan ketika ziarah kubur itu yang ada perbedaan di antara umat Islam. Tapi kalau masalah ziarah kubur itu semua membolehkan, bahkan Nabi juga memerintahkan, kata Nabi fazuha. Kemarin kita disampaikan ada beberapa tujuan ya ziarah kubur. Kalau tujuannya untuk itti'ad, mengambil pelajaran, tujuannya untuk mengingatkan akhirat, tujuannya untuk melunakkan hati, tujuannya untuk menzuhudkan urusan dunia, maka datang ke makam siapapun atau ke kuburan siapapun boleh, ke pemakaman non muslim bahkan juga boleh. Kalau tujuannya hanya sekedar itti'ad, cari pelajaran, cari nasihat, pengen zuhud urusan dunia, pengen ngiling-ngiling akhirat, itu kuburane sinten mawon saged. Tapi nek pengen tujuane ndongakno, ya kudu golek kuburane wong Islam. Karena sing saged didongakno niku tiyang Islam yang sudah meninggal niku orang Islam yang boleh didoakan. Nek non muslim boten asal didoakan. Kalau tujuannya karena ingin menyambung, karena ada hak, ada hubungan, ya maka nanti pemakamannya keluarga sendiri yang diziarahi. Makamnya orang tua, makamnya saudara, paman, bibi, teman, tetangga, ya itu kan ada hak antara kita dengan mereka. Kalau tujuannya ingin mencari keberkahan, nah ini yang terjadi perbedaan dalam masalah mencari keberkahan. Kalau dalam mazhab kita boleh, ya dalam pendapat kita boleh. Ijtihad ulama-ulama kita membolehkan, yaitu nanti di makamnya orang-orang soleh, di makamnya wali-wali itu, di makamnya Nabi Muhammad, ya niku tabarruk mencari kebaikan. Tabarruk niku maknanya mencari kebaikan, berharap bertambah-tambahnya kebaikan. Kalau lanjut lagi, kontrola teman-teman cerita Al-Hakimu sapa Imam Al-Hakim an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dewe Kanjeng Nabi dicerita Abu Hurairah,
Kanjeng Nabi dawuh man utawi sapane wong iku ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburane wong tuwa lorone man aw akadima utawa salah sijine walidayhi fi kulli jumu'atin ing dalam saben-saben Jumat ghafara mongko nyepuro Allah sapa Allah lahu maring man wa kana lan ono sapa man baron iku kecatet anak berbakti biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone man. Iki terkait masalah ziarah kubur, ziarahi makame wong tuwa. Wonten hadis yang ditahrij oleh Imam Al-Hakim, dawuh Imam Al-Hakim nggih dari takno saking gurune ngantos Abu Hurairah antos Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh man zara qabra walidayhi aw akadima, barang siapa menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya fi kulli jumu'atin, ziarahi setiap Jumat, ghafarallahu lahu, maka orang tersebut akan dimaafkan dosanya oleh Allah, wa kana barra biwalidayhi, dan dia tercatat berbakti kepada kedua orang tua. Ini hadisnya ditahrij oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini memang ada yang melemahkan ya, ada yang melemahkan. Tapi hadis semacam ini banyak hadis yang memerintahkan berziarah untuk ke makam orang tua ya, berziarah ke makam orang tua banyak. Nah niku tidak harus Jumat, tidak harus, intinya berziarah niku setiap kapanpun boleh ya. Cuma kalau Jumat ada kekhususan tersendiri karena disebutkan dalam hadis. Nah disamakan dengan Jumat itu adalah Kamis sore ya. Kamis sore itu kalau menurut Imam Ghazali, Kamis sore itu memiliki keistimewaan seperti Jumat ya. Jadi biasanya orang-orang yang biasa ziarah, kita yang biasa ziarah ke makam orang tua, ke makam mbahnya, itu biasanya Kamis sore pemakaman Muslim ramai ya. Ini salah satunya hadis yang dipakai berziarah ke orang tua itu dimaafkan dosanya dan dicatat anak berbakti. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat man utawi sapane wong ziarah iku ziarahi sapa man qabra walidayhi ing makame wong tuwa loro man au akadima utawa salah sijine makame walidah wa Qur'an uli maca sapa man ing dalem sandinge kuburane wong tuwa atau salah satunya Yasin ing surat Yasin wal Qur'anil Hakim gufira mongko disepuro lahu maring man bi'adadi dzalika kelawan hitungane mengkono surat Yasin wal Qur'anil Hakim ayatan apane ayate au harfan utawa hurufi. Nah niki wonten malih hadis sapa-sapa dawuh Kanjeng Nabi ziarahi kuburane wong tuwa lorone utawa salah sijine. Terus mriku maca Yasin ya, maca surat Yasin, maka dosanya dimaafkan sesuai dengan jumlah ayat. Yasin 83 ayat ya, 83 dosanya dimaafkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan sesuai jumlah huruf, tinggal dihitung huruf Yasin itu piro. Mungkin yang menaik pengen penasaran dan dihitung ya. Ini sesuai dengan jumlah itu. Di sini memang terjadi perbedaan ya. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Ini hadis tapi memiliki derajat lemah. Itu diantaranya yang menilai lemah Imam Ibnu Adi, seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Adi. Tapi ada yang mengatakan palsu. Ini duduk hadis ini. Kalau dianggap hadis ya palsu karena ini bukan hadis ya. Yaitu yang menilai palsu adalah Imam Ibnul Jauzi sama Imam Al-Bani. Ini biasanya yang diikuti teman-teman Salafi. Imam Ibnul Jauzi, Imam Al-Bani itu penilaian hadisnya yang diikuti
teman-teman salafi. Imam Ibnul Jauzi itu memang terkenal sebagai ulama yang wallahu a'lam ya. Intinya beliau terkenal sangat mudah mengatakan palsu. Itu Imam Ibnul Jauzi. Tapi ya ada ulama ahli hadis yang terkenal sangat gampang menilai sahih. Itu Imam Al-Hakim. Nah, Imam Al-Hakim itu terkenal ahli hadis yang gampangan. Pokok hadis diteliti beliau ini sahih. Kalau gampang Imam Al-Hakim itu dalam mensahihkan hadis. Tapi sewali Imam Al-Hakim ya ono. Hadis itu ono cacat didik langsung palsu. Di saat ulama-ulama yang lain masih menganggap hadis dhaif, beliau berani mengatakan palsu. Ya sama-sama beresiko ya. Dawai Kanjeng Nabi tenan kok dianggap palsu ya. Niku beresiko. Ora dawai Kanjeng Nabi dianggap dawai Kanjeng Nabi ya beresiko. Yang pasti karena beliau adalah ahli hadis yang sudah melakukan ijtihad. Dawai Kanjeng Nabi niku tiang ijtihad niku nek bener pahalane loro. Pahala bener karo pahala ijtihad. Tapi kalau tiang niku ijtihad kok keliru dan memang dia punya kapasitas untuk ijtihad, yang punya kemampuan untuk ijtihad, kok keliru niku dosa ini sepuro, ijtihadi tetap dikasih pahala. Jadi pahalanya tetap siji ya. Keliru nih di sepuro kali Allah karena dia sudah berijtihad. Tapi niku untuk orang yang memang sudah memiliki posisi sebagai mujtahid, cara keilmuan ini pun cukup. Nah, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu merasa tidak ada yang mampu sebagai mujtahid ya. Makanya kita ngikuti ya sekarang rujuk kitab Imam Syafi'i piye, pendapat Imam Ahmad piye, pendapat Imam Abu Hanifah piye, tinggal kita baca ya. Kita tidak berani ijtihad karena merasa tidak punya kemampuan, keilmuan yang seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Abu Hanifah. Ini tadi ada riwayat hadis yang menerangkan kalau menziarahi makam orang tua atau salah satu dan kemudian membaca Yasin itu dosanya dimaafkan sesuai jumlah ayat, dan dia mengatakan ada riwayat lain sebagaimana jumlah huruf. Hanya saja tadi ya ada perbedaan penilaian dari ulama hadis. Imam Ibnu Ati menilai ini hadis tapi lemah, sedangkan Imam Ibnu Jauzi menilai itu palsu, bukan hadis ya. Nah, ini termasuk yang menjadi perbedaan adalah membaca Al-Quran di kuburan ya. Kita biasa membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa kok kita biasa? Ya karena kita menemukan dalilnya ya. Bahasanya membaca Quran di kuburan itu sudah ada sejak zaman sahabat, itu kita menemukan ya. Dalil itu menemukan. Ditulis oleh salah satu Idrus Sabri dalam buku Membedah Bid'ah dan Tradisi, dan itu ditulis sama Imam, itu ada dalam kitab Imam Ahmad, Ustadz Ahmad kalau tidak salah. Saya punya kebetulan ya, jadi saya kalau menunjukkan referensinya bisa. Itu dikisahkan dulu Imam Ahmad ketika mengantar jenazah ke makam ya. Terus di situ habis jenazah dimakamkan ada orang baca Quran. Kalau Imam Ahmad ditegur, hadhi bid'ah, ini bid'ah, gak boleh baca Quran di kuburan. Karena yang ngomong Imam Ahmad, laki-laki itu langsung berhenti, gak jadi baca. Nah, ketika tapi laki-laki itu masih di kuburan. Imam Ahmad ketika pulang, nah ini sama seorang ulama namanya Imam Ibnu Qudamah, Muhammad bin Qudamah. Itu satu periode dengan Imam Ahmad, Imam Ibnu Qudamah. Kemudian Imam Ibnu Qudamah ngomong ke Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang imam siapa orang yang biasa meriwayatkan hadis? Apa pendapatmu tentang Abdurrahman bin Ala kalau tidak salah? Abdurrahman bin Ala. Terus Imam Ahmad bilang,
Abdurrahman bin Ala itu orang yang sholih, orang yang bisa dipercaya. Kalau dia menceritakan hadis, saya pasti mencatat. Terus disebutkan atasnya lagi. Apa pendapatmu tentang atasnya Abdurrahman ya? Terus dijawab, dia orang yang bisa dipercaya, orang yang adil, orang yang bisa posikoh. Kalau dia meriwayatkan hadis, pasti saya catat. Sampai tiga orang rawi hadis itu. Terus dia bilang, Ibnu Qudamah bilang, saya mendapatkan cerita dari Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mendapatkan cerita dari sebelumnya, tadi atasnya, mendapatkan cerita atasnya lagi. Sahabat Ansor itu kalau ada yang wafat akan dibacakan Al-Quran di makamnya oleh sahabat Ansor yang lain. Begitu dengar itu, Imam Ahmad langsung ngajak Imam Ibnu Qudamah ke makam, menemui laki-laki itu tersebut, terus bilang, Iqra, silahkan Al-Quran dibaca. Terus Imam Ahmad balik. Nah ini membaca Al-Quran di kuburan itu sudah kebiasaan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu kalau ada sahabat Ansor yang wafat, sahabat Ansor yang lain akan berbondong-bondong baca Quran di kuburannya. Ya itu tradisinya sahabat Ansor. Itu umpama keliru, mohon maaf ya. Ya sudah disalahkan sejak dulu sahabat Ansor. Nah itu kita memakai itu. Maka membaca Quran di kuburan tidak ada masalah. Kita biasa baca Quran khataman di kuburan biasa. Wa fi riwayatin, ini ada hadis lagi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man utawi sapane wong iku zaro ziarah sapa man kubur walidayhi, ing kuburane wong tuwa loro man awal hadi mau utawa salah sijine walidayhi, kana mongko ana sapa man kahajaten iku kaya wong sing budal haji. Ada lagi hadis yang meriwayatkan, disebutkan barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka itu seperti orang yang berangkat haji. Wa fi riwayatin, dalam riwayat ada hadis lagi yang berbunyi, man barang siapa zaro menziarahi kubur ummihi, ke makam ibunya, kaum rotin, maka seperti orang yang berangkat umroh. Cuma memang dari sekian hadis ini, hadisnya itu hadis-hadis yang lemah. Nah yang jadi masalah sekarang, orang mengamalkan hadis lemah itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hadis lemah itu boleh diamalkan secara mutlak, boleh. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri itu berpendapat hadis lemah boleh diamalkan secara mutlak. Imam Abu Hanifah itu membolehkan hadis lemah diamalkan secara mutlak, boleh ya. Terus ada yang tidak membolehkan secara mutlak, ada. Di antaranya teman-teman Salafi itu di sini. Posisinya hadis lemah nggak boleh diamalkan secara mutlak ya. Terus nanti ada yang mentafsir dan itu mayoritas. Urusannya apa? Hadis lemah itu urusannya apa? Nek urusannya mewajibkan sesuatu kok hadisnya lemah? Ya nggak boleh. Urusannya mengharamkan sesuatu kok hadisnya lemah? Ya nggak boleh dipakai. Tapi kalau urusannya itu tidak ada urusan dengan mewajibkan atau mengharamkan, urusannya urusan motivasi, urusan cerita, ya maka tidak ada masalah. Cerita, tapi cerita-cerita itu berdasarkan hadis lemah, tidak ada masalah karena itu cerita ya. Kalau urusan kalau mewajibkan, nah ini kalau masalah ziarah kubur, kalau urusan kalau kewajiban orang ziarah kubur itu monggo, orang ziarah kubur juga gak apa-apa ya. Maka ya silahkan dipakai. Niku tafsirnya seperti itu ya, para ulama, perbedaan para ulama dalam menggunakan hadis lemah. Ada yang memang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan mutlak boleh, ada yang menafsir. Kula lanjut lagi. Qala dawu sapa Syekh Hasan al-Makhluf rahimahullah. Wa yalla nutawi ziarah kubur
sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tindak lampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakat ziarah monggo teman-teman ziarah sapa Kanjeng Nabi alaihi salam binafsihi kelawan awak dhewe Nabi al-kubura ing kuburan. Kata Syekh Hasan Makhluf yang memang dikutip dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ini, fatwa-fatwa dari Syekh Hasan Makhluf ya, seorang mufti Al-Azhar di zamannya beliau masih hidup. Beliau menjelaskan yang namanya ziarah kubur itu merupakan tindak lampahnya Nabi atau nopo lakune Nabi, lelakune Nabi. Nabi itu biasa ziarah kubur, ya. Wa allama lan ngajari sapa Nabi ashabau ing sahabat-sahabat Nabi kaifa kaya apa ya zuna padha ziarah sapa ashab al kubur ing kuburan fi'lan kelawan praktek fi hayatihi ing dalam kehidupan Nabi ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Tadi dikatakan bahwasanya ziarah kubur itu tidak lampahi Nabi, Nabi biasa melakukan. Dan Nabi juga mengajarkan sahabat-sahabatnya tentang ziarah kubur, apa yang harus dilakukan, membaca salam, mendoakan, jangan menduduki makam, jangan melangkahi makam, ya. Kecuali kalau memang nggak ada jalan silahkan. Yang biasa nganter-nganter nih kuburan, just sembarangan melangkah-melangkah. Selama masih bisa lewat samping, lewat bawahnya, lewat atasnya, ya lewatin ini ku ojo dilangkah-langkahi, ya. Ibu ya sakit loro ati barang loh. Kados kula kali panjenengan, karena mereka ya hidup di alamnya sana. Ngerti nek orang kula kali panjenengan dolan ngerti, ya. Melangkah-melangkah itu nek ngamuk ya. Ngamuk tangi bedanya. Ya boten wis mati boten tangi. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat bagaimana menziarahi kuburan, dan itu dipraktekkan langsung sama Nabi ketika Nabi masih hidup. Ono bukti nih, ono kata. Amma ziyaratu anakun utawi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam lil kuburi maring kuburan. Faya dulu mengkon udono alai ngatasi mau ziarah Nabi mau hadis ora kang cerita Imam Malikun supaya Imam Malik kan Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Niki dalil. Tadi kan dikatakan Nabi ku biasa ziarah kubur, itu sunnah Nabi, tindak lampahi Nabi. Bahkan Nabi juga mengajarkan sahabat secara praktek ini loh ziarah kubur. Dorong bukti ini loh menurut hadis ini kata. Ini salah satunya. Ada hadis yang ditarik oleh Imam Malik, ya. Imam Malik itu gak ada kitab hadis namanya Muwatta. Muwatta itu dalam keyakinan mayoritas umat Islam, ulamanya tentunya yang bisa menilai, kita tinggal mengikuti. Muwatta itu kitab paling sahih, urutan nomor 4. Kitab wong Islam paling sahih itu Quran. Ora ono keliru neblas, ya ora ono sing perlu diragukan sama sekali. Bahkan satu huruf pun tidak boleh diragukan. Kemudian urutan kedua niku Sahih Bukhari. Urutan ketiga niku Sahih Muslim. Nah, keempat niku Muwatta. Muwatta'nya Imam Malik. Nah, tenggene Muwatta niku Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis yang diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dawuh Sayyidah Aisyah ngeten, annahu sallallahu alaihi wasallam, saestu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku akhbaro ngabari sapa Kanjeng Nabi ing Aisyah anna Jibril satemene Jibril jaa teko sapa Jibril ing Nabi Muhammad. Faqala nuli matur sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad, inna rabbaka satemene pangeranmu Muhammad ya'muru iku merintahno sapa roka ing sira antaktia ing ento nekani sapa sira ahlal baqi ing penduduke pemakaman Baqi
Fatas taghfiru min jaluk sepuro sapa sira lahum maring ahlal baqi. Oke, ini terakhir Sayyidah Aisyah niku cerita beliau nanti dikandanikan dengan Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Jibril ku mari teko. Ternyata Jibril ku nyampekno pesan dari Allah. Jari Jibril, Allah itu ngongkon aku ziarahi penduduk Baqi ngongkon dungano. Nah, niki hadis ini ya, cerita dari Aisyah mendengar dari Nabi, diceritain Nabi sendiri. Diperintahkan Allah untuk menziarahi makam Baqi dan mendoakan mereka. Hadisnya ditulis sama Imam Malik dalam kitab Muwatta. Iku nggih kira-kira wonten mawon niki sebenarnya hadisnya masih panjang, cuma karena pun adzan nggih wonten mawon menawi wonten sing badhe tanglet monggo, menawi saged kula jawab. Wonten napa boten? Boten nggih cekap. Mugi-mugi dados ilmu yang manfaat bagi kula lan panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatin lana fidinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada min wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.